Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 16 April 2023, kita memasuki hari Minggu Paskah yang kedua, dan juga pada hari ini kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sabda Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini yang ditawarkan oleh gereja dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pernah di antara Anda dan saya dan kita semua mengalami rasa kecewa dan putus asa ketika kita sudah menyusun segala hal dengan baik, kita sudah bekerja semaksimal mungkin demi suatu tujuan tertentu, tetapi segala apa yang kita harapkan tidak berjalan dengan semestinya. Dan ternyata para murid juga pernah mengalami rasa takut, kecewa, dan putus asa di saat segala apa yang mereka harapkan, cita-cita yang sudah ada di benak mereka ketika bersama dengan Sang Guru, itu semua pupus ketika mereka harus melihat kenyataan bahwa guru mereka mengalami sengsara, wafat, dan mengalami kegelapan makam.
Luka karena sudah pupus harapan itu tidak segera terobati. Walaupun mereka sudah mendengar kabar dari Maria Magdalena dalam ayat 18, dalam bab 20, dalam perikop sebelumnya yang kita dengar hari ini, di mana mereka sudah mendengar pewartaan dari Maria Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan." Namun tetap saja itu tidak segera bisa mengobati rasa kecewa dan putus asa mereka. Saudara-saudariku yang terberkati, kendati pun kabar Maria Magdalena tidak berdampak pada sikap iman para murid, Tuhan tetap akan menemukan cara lain untuk meyakinkan mereka. Tuhan pun akhirnya menemui mereka secara langsung di saat mereka sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kita dengarkan kisahnya tadi dalam Injil, di mana dikisahkan Yesus yang bangkit itu tiba-tiba hadir dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudariku yang terberkati, sabda Tuhan hari ini meyakinkanmu, saya dan kita semua yang sedang bersiarah di dunia ini sebagai umat beriman, bahwa tidak ada pintu yang terkunci atau bahkan hati yang terkunci yang dapat menahan Tuhan untuk masuk. Dia selalu menemukan cara untuk memasuki ruang di mana kita telah memilih untuk mundur, dan Dia akan menguatkan kita untuk melawan apa yang menahan kita, apa yang membuat kita mandek dalam beriman. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan cukup membutuhkan keterbukaan hatimu, keterbukaan hati kita, maka Ia akan membentuk kita menjadi semakin baik lagi. Tuhan hadir di tengah ketakutan para murid-Nya, dan ini menjadi keyakinan kita bahwa Ia pun hadir di pihak kita untuk menguatkan dan mendukung kita. Maka dalam situasi apa yang seringkali kita merasa takut, dan mari kita izinkan Tuhan hadir di tengah situasi ketakutan kita itu. Dan semoga oleh karena sabda yang kita dengar dan renungkan hari ini, semakin meyakinkan kita bahwa Ia selalu ada di pihak kita. Bahkan Ia hadir di tengah kecemasan dan ketakutan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam perayaan Pesta Paskah ini, Engkau menyalakan kembali iman kami yang kadang layu dan lesu. Kami mohon tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan agar kami semua semakin memahami betapa agung kasih-Mu yang nyata dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, sehingga semakin meneguhkan dan menyemangati kami lagi dalam mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, dan Tuhan akan mengatur dan mencukupkan segalanya.